Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Al-Musyaropah. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Sukauni akan membawakan cerita yang berkisah Si Gundul. Di sebuah kampung yang dekat dengan pedalaman, hiduplah sebuah keluarga yang tinggal di rumah sederhana. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rian. Ia bertubuh tinggi dan kurus, serta kepalanya yang tidak terdapat sehelai rambut. Jika terkena pancaran sinar matahari yang terik, kepala anak laki-laki itu menjadi berkilau dan nampak lucu. Karena kepalanya yang tidak terdapat rambut, ia dipanggil Si Gundul. Si Gundul di kampung itu tidak memiliki seorang pun teman. Ia selalu dijauhi dan diejek oleh teman-temannya karena kepalanya yang botak. Hal ini menyebabkan diri pada Si Gundul menjadi rendah dan tersisih. Setiap hari setelah pulang sekolah, ia melihat teman-temannya yang tengah asik bermain bersama. Ketika ia mendekati mereka dan ingin ikut bermain, teman-temannya itu mengusir dia. Sampai pernah terjadi karena keinginan hatinya yang kuat untuk ikut bermain, membuat temannya menjadi berperilaku kasar dan ia didorong sampai jatuh. Semenjak kejadian itu, di dalam benak Si Gundul tak ingin lagi bermain bersama mereka. Ia hanya menghabiskan waktunya berdiam diri di ruang tamu. Tetapi jujur saja, aktivitas berdiam diri merupakan hal yang sangat membosankan. Dari sinilah Si Gundul mendapatkan ide. Karena ia merasa bosan, Si Gundul berpikir untuk melakukan sesuatu hal untuk mengisi waktunya dan menghilangkan kejenuhan yang ia rasakan. Di samping rumah Si Gundul terdapat pohon bambu yang sudah tumbuh tinggi. Si Gundul merupakan anak yang memiliki kelebihan atau bisa dibilang bertalenta. Dengan bantuan ibunya, ia menebang pohon bambu yang sudah tinggi. Kemudian dibelahnya menjadi ukuran yang tak begitu kecil. Setelah itu, potongan-potongan bambu itu dibuatnya menjadi sebuah layangan yang cukup besar. Dan layangan semacam itu sebelumnya tidak pernah ada di kampung. Pada suatu hari, Si Gundul pergi ke lahan kosong yang cukup luas. Ia mulai mengayunkan tangannya dan memainkan layangannya yang dibuatnya sendiri. Sampai layangan tersebut telah terbang jauh tinggi mendekati angkasa. Salah satu teman Si Gundul yang tengah asik bermain bersama dengan yang lainnya di tempat yang berbeda, tak sengaja melihat layangan Si Gundul. "Wih, besar banget layangannya. Punya siapa itu?" tanya Adit, salah satu teman Si Gundul yang pernah mengejeknya. "Gak tahu, gak pernah lihat sebelumnya," jawab salah satu di antara mereka. Karena ia merasa bosan, mereka bersama-sama berjalan menuju sumber itu diterbangkan. Dan hasilnya tak pernah disangka oleh mereka satupun. Netra mereka menangkap sosok laki-laki berkepala botak yang sedang memainkan layangan itu. Lelaki itulah yang selama ini mereka jauhi. Teman-teman Si Gundul tak habis pikir. Mereka tetap mendekatinya dan bertanya, dari mana ia mendapatkan layangan itu. Si Gundul yang masih memainkannya menjawab bahwa dia sendirilah yang membuatnya. Mereka tertawa, seakan tak percaya bahwa Si Gundullah yang membuat layangan itu. Keesokan harinya, ia membuktikannya dengan mengajak seluruh teman-temannya untuk pergi ke rumahnya. Setelah terbukti bahwa Si Gundullah yang membuat layangan itu, mereka barulah percaya. Saat itu juga mereka meminta maaf kepada Si Gundul karena selama ini telah menjauhinya dan tidak mau berteman bersamanya.
Dengan senang hati si Gundul memaafkan semua temannya. Teman-temannya pun meminta si Gundul untuk membuatkan layangan itu satu persatu. Si Gundul pun menyanggupinya dengan senang hati. Mereka juga membantu si Gundul dalam membuat layangan tersebut, sehingga layangannya pun cepat jadi. Setelah semuanya telah memegang sendiri-sendiri, mereka bergegas pergi ke tempat yang pertama kali si Gundul memainkan layangan itu. Kini mereka bermain bersama-sama dengan hati yang gembira tanpa ada perselisihan di antara mereka. Itulah cerita yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.